Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Iwan Purwanto dalam acara podcast Bawaslu Kota Pekalongan. Pada podcast kali ini ada sesuatu yang berbeda tentunya ya. Ada suasana yang berbeda ini ya. Kita berada di ruang podcast Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan. Tentunya yang lebih menarik lagi, pada podcast kali ini kita akan membahas persoalan yang sering menjadi sorotan ketika memasuki tahun politik, yaitu netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Setelah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang cukup kompeten untuk berdiskusi terkait dengan tema tersebut, yaitu ada Pak Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Pak Miftahudin. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian juga ada Ibu Syaraton, anggota Bawaslu Kota Pekalongan sekaligus Koordinator Penanggulangan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan. Kemudian juga khusus ini pada Pak Rusmani Budiharjo, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk apa ini Pak akhir-akhir ini Pak? Pelayanan kepegawaian rutin. Totalitas ya Pak, melayani masyarakat ya Pak, kapan itu ya. Oke, ya seperti kita pahami bersama bahwa ASN memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur pelayan publik ya, atau pelayan masyarakat ya. Tentunya ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan tidak terpengaruh ataupun terinvestasi ataupun terpengaruh oleh politik praktis ya, karena netralitas ASN cukup sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat ya, khususnya di daerah. Oleh karena itu pada tema kali ini kita akan membahas lebih komprehensif ya, dengan narasumber yang kompeten. Kita akan berdiskusi apakah netralitas ASN di Kota Pekalongan saat ini sudah terjaga dengan baik ataupun masih ada potensi kerawanan yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, untuk mengalami tema ini, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Bawaslu Kota Pekalongan, kepada Pak Ketua ya, Pak Mahmudin. Ya. Kita sering mendengar terkait dengan istilah netralitas ASN ini Pak Ketua. Ya, sejauh ini yang terkait pemaknaan netralitas ASN tentunya dalam konteks pemilihan pilkada itu apa Pak? Netralitas ASN itu merupakan sebuah prinsip yang sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap ASN ini dilarang untuk memihak, dilarang berpolitik praktis. Tentu saja netralitas ASN itu berbeda dengan netralitasnya TNI Polri. Kalau netralitasnya TNI Polri ini penuh karena mereka tidak mempunyai hak pilih. Kalau ASN masih mempunyai hak pilih. Jadi netralnya harus dimaknai masih mempunyai hak pilih. Secara sederhananya begini, netralitas ASN itu bisa diartikan tidak menunjukkan dukungan kepada calon atau partai politik tertentu. Tidak menunjukkan. Kalau mendukung, ini tentu saja karena mempunyai hak pilih, karena bisa mendukung. Tapi dalam tanda kutip, mendukungnya harus rahasia dan di dalam bilik suara. Nah, maka yang tidak boleh adalah menunjukkan dukungan, ikut berkampanye, ikut membantu menggunakan fasilitas publik, kemudian menggunakan fasilitas atau jabatan, mempengaruhi, ikut terafiliasi dengan tim kampanye atau partai politik atau calon. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dukungan tentu saja boleh dengan catatan secara privasi dan di dalam bilik suara. Menunjukkannya yang tidak boleh. Artinya kan ASN itu kan punya hak pilih ya. Punya hak pilih. Dipilih kan. Artinya boleh mendukung asal tidak secara terang-terangan seperti itu. Karena secara tetap privasi. ada batasan aturan yang menyatakannya. Oke, berarti ini sangat penting ya Pak terkait dengan netralitas ASN ini. Penting sekali karena ASN ini kan merupakan pelayan publik ya, Mas Eko ya, pelayan publik. Sehingga apabila tidak netral, ini bisa menjadi hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan kemudian
eh, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, atau bisa jadi ASN ini menjadi alat ya, alat politik untuk mengkondisikan suatu daerah. Makanya eh, adanya undang-undang netralitas ASN itu penting, disiplin-disiplin ASN itu penting untuk tidak memihak salah satu calon atau partai politik tertentu. Ya, sahabat Bawaslu. Kemudian nih Pak Rusmani ya Pak, terkait dengan netralitas ASN itu seperti apa Pak kalau dari BKPSDM itu Pak? Kalau kami ASN ya, ASN itu kan ada aturan terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Di situ tetap terkait dengan tadi netralitas, kemudian kedudukan ASN itu sebagai pelayan publik, kemudian juga fungsi pelayan itu kan pelayan publik, pelaksana kebijakan pemerintah, kemudian perangkat bangsa. Kalau kedudukan dalam fungsi itu tadi dilaksanakan dengan tidak netral, tentu kan akan berdampak terhadap pelayanan dan juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada ASN. Karena memang di kami ASN selain tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, juga ada peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terkait dengan kewajiban-kewajiban ASN, kemudian juga larangan-larangan bagi ASN. Di situ jelas disebutkan ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik dan harus bebas dari intervensi partai politik. Sehingga tadi netralitas itu menjadi sangat penting bagi seorang ASN dalam kerangka tadi pemilu, meskipun punya hak pilih, tapi tidak boleh menunjukkan dukungannya itu baik dalam kampanye maupun membuat surat pernyataan dukungan atau pemihakan terhadap partai tertentu, calon tertentu, ataupun memberikan dukungan berupa kartu tanda penduduk untuk calon-calon yang independen, kan syaratnya ada sekian persen syarat dukungan itu juga dilarang, bahkan itu masuk kategori pelanggaran berat. Oke, berarti kan di dalam konteks pemilu pilkada itu ASN diatur dengan aturan tersendiri ya Pak. Ada aturan ASN, kemudian ada PP tadi itu. PP. Ya, kemudian ada aturan turunannya tentunya Pak. Kalau di pemerintah Kota Pekalongan sendiri kan ada ASN wali kota. Betul. Dan juga ada surat edaran dari Sekda itu ya. Artinya secara aturan sudah sangat cukup menjerat ini Pak terkait dengan netralitas ASN ini Pak. Tapi dalam konteks pemilu pilkada itu ternyata dalam prakteknya itu masih banyak persoalan terkait dengan netralitas ASN ya. Betul. Pada pemilu tahun 2024 kemudian pilkada tahun 2024 ya, ternyata Bawaslu masih menangani jumlah pelanggaran netralitas itu ya Pak, terkait yang tersebar tentunya di daerah-daerah itu. Untuk terkait dengan itu biasanya pelanggarannya apa saja ini Pak terkait dengan netralitas ASN ketika pemilu atau pilkada? Ya, sebelum ke situ memang meskipun pemerintah kota kabupaten melalui BKSDM, kemudian Bawaslu sudah gencar mensosialisasikan, kemudian sudah memberikan arahan-arahan, pencegahan. Ini memang kerap kali banyak terjadi. Ini kita bicara tidak hanya di Kota Pekalongan ya misalnya ya, tapi general nasional. Banyak sekali kasus-kasus. Mungkin menurut hemat saya, kenapa sampai nekat ASN melakukan ikut mendukung, menunjukkan dukungan, menurut hemat saya itu karena ini ya yang terjadi ya, investasi jasa mungkin ya. Investasi jasa, kemudian calon nanti yang didukung ini menang bisa ini rekomkan, naik dan lain sebagainya. Mungkin itu ya menurut hemat saya. Tapi pelanggaran yang terjadi seringkali itu di media sosial. Yang pertama, di media sosial menunjukkan dukungan dengan cara postingan, kemudian ikut melek
suatu postingan calon atau partai politik, kemudian ikut komentar, ikut mempublish, men-share di media sosial, platform-platform gitu. Jadi ini banyak karena mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan kemudahan teknologi ya, ini dengan mudahnya mereka melakukan seperti itu. Makanya Bawaslu pada saat tahapan pemilu maupun pilkada ini fokus juga di media sosial. Tapi karena lingkupnya di kota ya kita hanya mengawasi media sosial yang di kota. Dan koordinasi dengan BKSDM ya cukup bagus karena kita menjalin MOU ya terkait pengawasan di media sosial. Kemudian selain itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkup nasional, ini bukan di kota, itu ada juga yang menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas jabatan, ikut hadir atau membantu tim kampanye di dalam berkampanye, ini ada juga. Kalau di Pekalongan ya alhamdulillah dalam pencegahan kita bekerja sama dengan BKSDM ini cukup minim sekali hal-hal itu terjadi. Kalau di Indonesia yang saya lihat, saya amati ya pelanggarannya antara lain ya itu tadi Mas Eko. Artinya upaya atau preventifnya dikedepankan ya Pak. Dikedepankan, minimalisir pelanggaran. Terutama memang di zaman sekarang ini kan media sosial sangat luar biasa ya, ya luar apalagi biasa. adanya AI kan, bahkan nanti ada hoax itu yang masyarakat bingung ini Pak ya, ini benar atau tidak ini ya cerita ini kan. Pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya itu pindah alam. Sebenarnya kan yang cukup menjadi simalakama lagi itu ketika saudara bahkan suami istrinya mencalonkan itu Pak ya. Nah itu yang ini ya saya bagaimana ini kan seperti itu biasanya ya Pak. Sikapnya harus bagaimana, kemudian kehati-hatiannya. Sudah hati-hati ternyata masih salah. Bisa jadi seperti itu. Oke. Ya. Tentunya ini terkait dengan pelanggaran ya Bu selaku koordif ya ini yang bagian pelanggaran ini ya Pak. Terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengenai pelanggaran ya, berkada. Ini mekanisme untuk penanganan ketika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN seperti apa ini Bu? Ya, terima kasih Mas Eko. Tadi sudah panjang lebar ya dari Pak Ketua, dari Pak Rusmani, artinya bahwa netralitas ASN itu kan pelayan publik gitu ya. Nah itu bagaimana kita bersikap, bertindak itu kan selalu mengutamakan kepentingan publik itu. Betul. Tadi yang ketika sudah terjadi, kalau ini sudah terjadi adanya pelanggaran bahwa di Bawaslu itu kan pintu masuknya penanganan pelanggaran, baik itu melalui temuan maupun laporan dari masyarakat gitu. Ketika sudah ada laporan dari masyarakat, itu nanti akan diterima oleh petugas penerima laporan di Bawaslu, begitu Mas Eko. Setelah itu dari petugas tersebut memverifikasi apakah laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun material gitu. Di mana syarat formil itu kan berarti ada nama dan alamat pelapor, ada pihak terlapor. Kegiatan dari dugaan pelanggaran itu diketahui batas waktunya tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 7 hari dari kejadian. Terus kita menverifikasi nih Mas Eko, apakah sudah terpenuhi belum nih formilnya. Terus materialnya berarti ada uraian kejadian, ada bukti, terus juga ada waktu dan alamat tempat kejadian dugaan pelanggaran tersebut itu. Jika sudah diverifikasi bahwa sudah memenuhi syarat formil material, nah ini kita dari Bawaslu itu melakukan kajian, memastikan bahwa
pengecekan awal ya, pengecekan awal memastikan bahwa dari laporan tersebut sudah memenuhi, dan juga memastikan bahwa betul atau tidak pelapor yang dilaporkan, pihak terlapor itu betul-betul ASN atau bukan. Nah itu kan juga perlu diverifikasi nih Mas Eko, gitu. Itu karena kan ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K gitu. Nah itu kalau yang tenaga honorer itu masuk non ASN gitu ya Pak Rusmani gitu. Setelah itu kan dari ketika ini sudah memenuhi persyaratan, juga sudah dikaji oleh Bawaslu bahwa ini adanya dugaan pelanggaran, itu kita melakukan pleno Mas Eko. Dari Bawaslu itu melakukan pleno, apakah di pleno tersebut untuk mengambil keputusan. Jika terbukti berarti akan direkomendasikan, direkomendasikan. Terus jika tidak terbukti berarti dihentikan, gitu. Nah rekomendasi itu ini diteruskan kepada BKN dan PPK, pejabat pembina kepegawaian, gitu. Nah ini kalau PNS ini kan berarti kita dari Bawaslu itu melakukannya rekomendasinya melalui SBT, sistem berbagi terintegrasi bersama. Nah itu betul. Nah itu nanti dari Bawaslu juga ketika ini sudah terbukti, sudah merekomendasikan, dari Bawaslu juga mengawal sampai proses adanya sanksi itu. Nah sanksinya itu nanti berupa apa? Nanti dari Bawaslu untuk juga dikasih tembusan sanksi dugaan pelanggaran tersebut. Begitu Mas Eko. Berarti tidak ujuk-ujuk ketika ada laporan langsung sanksi itu enggak ya? Iya, tidak. Ada kadang-kadang masyarakat itu kan ketika saya melapor harus ada hasilnya. Tentunya kan ada prosesnya harus dilalui terkait dengan apakah laporan ini syarat-syaratnya atau tidak, seperti itu ya. Berarti dalam hal ini kan tadi memberikan rekomendasi kepada BKN, apakah dari sisi sanksinya itu Bawaslu bisa memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran netralitas ini? Gitu. Jadi begini Mas Eko, bahwa di Bawaslu itu tidak serta-merta bisa memberikan sanksi, gitu, bahwa ada batasan-batasan ya, bahwa yang memberikan sanksi administrasi kepada ASN itu kan lebih ke kewenangannya PPK gitu dan BKN itu. Jadi dari Bawaslu itu kan berarti hanya mengawasi, menginvestigasi, menverifikasi dugaan pelanggaran tersebut, itu juga terus menyampaikan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan kepada PPK. Yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi itu PPK. Begitu Mas Eko. Artinya kan sifatnya rekomendasi ya. Betul, sifatnya terkait dengan sanksi lebih kepada PPK-nya. Iya. Karena kan di ini Mas Eko, kita di penanganan pelanggaran itu kan ada jenis penanganan pelanggaran gitu ya. Lah ini yang berarti kan apakah setelah kajiannya Bawaslu ini laporan maupun temuan ini apakah hanya pelanggaran perundangan lainnya atau juga adanya pelanggaran pidana. Nah gitu. Kalau perundangan lainnya kita hanya merekomendasikan, Bawaslu itu merekomendasikan kepada PPK. Dan jika ada unsur penanganan pelanggaran lah itu nanti kami dibahas lagi di Gakumdu. Itu di Gakumdu berarti Bawaslu ada 3 lembaga, Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau ada unsur pidananya. Betul begitu. Terus dari sisi BSDM ini Pak ya, harus terkait dengan tadi ya dalam konteks pemilu pilkada ketika ada ASN yang melanggar ya kan, mekanismenya apakah sama dengan Bawaslu atau ada mekanisme tersendiri nih Pak? Ya relatif sama ya. Kami ada laporan dari Bawaslu, kemudian tentu kami sama inventarisir, kemudian melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk.
kami ada tim penegak disiplin. Itu terdiri dari BKPSDM, dari unsur pengawasan itu dari inspektorat, kemudian ada dari bagian hukum, kemudian dari OPD di mana atau organisasi perangkat daerah di mana yang tadi dilaporkan itu ASN bertugas. Itu kami mencari informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ketika sudah memenuhi persyaratan dan memang terbukti, akan kami tim penegak disiplin akan merumuskan dan merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Dalam ini adalah Pak Wali Kota selaku kepala daerah. Memang kewenangan atas pengangkatan, penetapan dan pemberhentian, termasuk di dalamnya pemberian hukuman disiplin bagi seorang aparatur sipil negara itu ada di pejabat pembina kepegawaian. Dan tidak berhenti di situ, kami ada laporan ke BKN melalui sistem. Di situ disampaikan terkait dengan rekomendasi atas hukuman disiplin yang diberikan kepada ASN yang terbukti atas penyelidikan yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi persyaratan atau memenuhi syarat formil terkait dengan pelanggaran netralitas pemilu. Nah, ini yang terus terang kami juga menyayangkan ya. Jadi terima kasih dari Bawaslu jauh-jauh hari sudah memberikan edukasi terkait dengan upaya pencegahan potensi-potensi yang mungkin timbul ketika dalam proses pilkada yang cukup panjang ya, dari sejak pencalonan sampai pelaksanaan itu kan cukup panjang waktunya lah. Itu yang tadi potensi-potensi yang muncul itu cukup tinggi. Nah, ini terima kasih dari Bawaslu ada menginisiasi kegiatan ini. Semoga bisa menjadi momen bagi kami untuk harapan dari PPK itu ada zero pelanggaran atas netralitas ASN. Seperti itu. Artinya kan dari sekian banyak ASN di Kota Pekalongan itu kan tidak serta-merta terpantau semua ya Pak. Betul, ada 5.449 ASN. Ya, artinya kan tadi ada beberapa keterlibatan dari beberapa OPD ya Pak untuk dalam proses mekanisme penanganannya ya Pak. Betul. Ya. Terkait dengan sanksinya itu apa saja Pak ketika ada yang melanggar itu? Oke, kalau sanksi di PP 94 2021 tentang disiplin ASN PNS itu jelas ya. Pelanggaran netralitas itu sanksinya kalau tidak sedang berat. Tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kalau karena tadi yang ketidaktahuannya kemudian terlibat dalam suatu kampanye itu bisa dikategorikan sedang. Tapi ketika sudah melakukan dukungan yang jelas, bahkan tadi memberikan KTP-nya untuk mendukung salah satu calon independen, itu sanksinya masuk kategori berat. Dan itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, itu yang memang netralitas ASN ini dalam PP 94 2021 itu hukumannya sedang dan berat, tidak ada ringan. Meskipun mungkin karena ketidaktahuannya tadi melek suatu komen dari salah satu parpol atau calon itu bisa dimasukkan kategori sedang. Padahal mungkin tidak sengaja ya, itu kan kepencet, kemudian tertutup kan, itu jejak digital itu bisa jadikan bukti, sehingga kami sangat berharap sekali hati-hati seluruh ASN di Kota Pekalongan atau ASN seluruh Indonesia untuk hati-hati ketika dalam masa-masa pemilu. Kemudian memang cukup sangat harus kehati-hatian sekali ya Pak, bahkan ketika HP digunakan anaknya ternyata nggak sadar lagi tuh kan. Karena memang aturannya sampai sedetail itu ketika atau terkait dengan netralitas ASN ya. Ya kemudian terkait dengan ini ya Bu Kodim ya, selama penyelenggaraan pemilu itu apakah pernah ada kasus ini di Kota Pekalongan terkait dengan netralitas ASN? Oke, ya, saya kok baik. Jadi di Kota Pekalongan itu di saat tahun 2024 itu ada kasus netralitas ASN.
Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga ada sih. Di tahun 2019 itu ada 2 kasus. Di tahun 2020 itu pilkada 2020 itu ada 1 kasus. Nah ini saat di pilkada 2024 itu juga ada 1 kasus. Itu masih kok. Jadi di pilkada 2024 itu kan kasusnya itu adanya dugaan pelanggaran saat proses pengambilan nomor urut di pendaftaran pasangan calon. Itu kasusnya itu. Jadi proses penanganan pelanggarannya di Bawaslu itu kan Bawaslu menelusuri dulu ya, menelusuri, memverifikasi, terus juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM gitu, karena subjek yang dilaporkan ini kan di instansi Dinas Pendidikan gitu. Prosesnya sama sih Mas Eko, jadi artinya bahwa dari Bawaslu itu memverifikasi dulu, saat itu kan kita temuan nih, kita temuan memverifikasi, juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM memastikan bahwa betul enggak ini tuh ASN kan gitu kan. Jadi kita memastikan, kadang mungkin kita salah informasinya ini ASN, ternyata bukan gitu nih Pak, ternyata itu betul-betul ASN. Terus itu kita juga meminta klarifikasi ya, kita klarifikasi ke beberapa pihak, dan yang dilaporkan terlapor ini kan kooperatif gitu, kooperatif. Terus kita sudah dari Bawaslu itu melakukan kajian, sudah direkomendasikan ke BKN melalui SBT gitu, juga kita merekomendasikan ke PPK melalui BKPSDM gitu, dan sudah ada saat ini sudah ada sanksi administrasi, dan dari Bawaslu juga mendapatkan salinannya begitu Mas Eko. Artinya sudah pernah terjadi ya sebenarnya, walaupun secara grafik jumlahnya sedikit lah ya, tapi itu bagian dari potensi yang harus kita perlu pengawasan berkelanjutan. Kemudian sampai Pak Tua, ini kembali ke Pak Rus dulu. Ya, terkait dengan sanksi-sanksi itu yang dijelaskan Pak Rus itu bahwa ada sedang, berat, kemudian juga sudah pernah ada pelanggaran juga di Kota Pekalongan, itu apakah dari sanksi itu sudah memberikan efek jerah ataupun memberikan cukup efektif atau tidak Pak sanksi? Kalau melihat kasus di 2019 ini ada 2 kasus ya, ada 2 kasus. Di tahun 2024 ya, kemarin ada 1 kasus. Meskipun kasusnya memang hampir sama ya. Karena ketidaktahuan beliau, sehingga dilaporkan bahwa menggunakan yang pertama kan fasilitas, yang kedua kemudian ketidaktahuan menunjukkan simbol nomor urut yang keberpihakan ke salah satu paslon. Sebenarnya itu karena ada dokumentasi digital, kemudian apa yang dilampirkan oleh rekan-rekan dari Bawaslu sangat ya, kami tentu menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan oleh tim pendapat disiplin ya, melihat kasus periode pemilihan itu ya, kami sangat berharap karena memang ya target dari pimpinan juga zero kasus terkait dengan netralitas ASN, karena dari awal kami sudah menyampaikan sosialisasi, kemudian juga kami sudah mewajibkan seluruh ASN itu menandatangani fakta integritas. Itu juga sudah seluruh ASN itu diberikan fakta integritas untuk dibaca, kemudian ditandatangani. Yaitu harapan kami ya semakin ada kesadaran dari ASN terkait dengan netralitas yang memang hukumannya cukup berat menurut kami gitu. Meskipun kadang karena ketidaktahuannya, mungkin karena ketidaksengajaannya, karena potensi-potensi sangat luar biasa, baik tadi di media sosial maupun di kegiatan di masyarakat.
ketika ada kegiatan di masyarakat yang didanai oleh salah satu calon atau salah parpol, atau mungkin calon itu hadir di situ, kemudian teman-teman ASN yang mungkin karena perannya di masyarakat itu sebagai RT, RW, atau mungkin Pak Lurahnya diundang pengajian, ternyata di pengajian itu ada salah satu calon, kemudian didokumentasikan dan disampaikan potensial luar biasa, sehingga di periode seperti itu kami cukup intens dalam memberikan pemahaman kepada seluruh ASN. Apalagi sekarang ASN semakin banyak, 5.449 dengan bukan angka yang kecil. Kami harus bisa memastikan seluruhnya tahu atas aturan terkait dengan netralitas ASN. Karena memang pada pemilu dan pilkada kemarin itu ternyata banyak lurah-lurah ya takut ya ketika diundang pengajian. Takutnya itu ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan ya, padahal Di sisi lain kewajiban beliau untuk hadir di betul ada undangannya gitu Pak. Tapi di sisi lain takutnya ada yang menyalahgunakan itu Pak ya. Bagian dari kehati-hatian ya mungkin itu ya, ditanya dulu kegiatannya apa, yang ada calon yang hadir enggak, biasanya gitu ya, untuk kehati-hatian dari ASN. Jadi momok akhirnya ya setiap ada pilkada untuk pemilu ya seperti itu ya. Oke. Kembali lagi ke awal tadi bahwa upaya preventif menjadi salah satu strategi ya Pak ya, di dalam meminimalisir adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran netralitas ya. Kalau dari Bawaslu strategi apa yang digunakan untuk mencegah itu ya Pak? Ya, strategi kami dalam upaya pencegahan ya, yang pertama mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini bagian dari pencegahan, memberikan edukasi ya, edukasi kepada sahabat-sahabat ASN bahwa apa-apa saja yang perlu diperhatikan nanti pada pemilu ke depan atau pilkada ke depan. Kemudian pencegahan selanjutnya ya, kami menjalin koordinasi dengan BKSDM ya, dan koordinasi untuk upaya preventif. Kemudian kami juga membuka peluang kepada masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi momen yang sangat luar biasa pada 6 tahapan ini. Jadi kalau bahasa di Bawaslu Pak Kapten, momen ini itu momen di mana kami bekerja di luar tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, momen ini kami mengupayakan sebaik mungkin untuk menanam, memupuk ya, nanti hasilnya itu di pemilu, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Kami keliling ke sekolahan, memberikan sosialisasi termasuk acara podcast yang seperti ini, supaya ke depan masyarakat, kemudian terutama pada hal netralitas ASN itu sahabat-sahabat ASN itu bisa lebih hati-hati. Pencegahan strategi ya Pak Ya betul. pada pemilih pada masyarakat yang mungkin secara informasi minim informasi itu yang perlu juga upaya memberikan sosialisasi ya Pak ya. Ya, seperti tadi yang dikatakan Pak, banyak atas dasar ketidaktahuan itu ya, ketidaktahuan, ketidaksengajaan ini bisa diantisipasi lah sejak dini, karena informasi sekarang kan bisa mudah diakses ya lewat media sosial atau lewat acara-acara seperti ini. Kalau dari BKSDM upaya ataupun strategi pencegahan seperti apa Pak yang dilakukan? Oke, kalau kami tentu memanfaatkan media-media yang ada. Kami ada media sosial yang ada di BKPSDM, kemudian juga ada pertemuan rutin dengan pengelola kepegawaian, karena di masing-masing organisasi perangkat daerah itu kan ada pengelola kepegawaian. Itu sebagai kepanjangan tangan kami terkait dengan informasi-informasi terkait dengan kepegawaian, salah satunya terkait dengan netralitas ASN. Ketika tadi kalau dari Bawaslu kan di luar tahapan itu sudah memulai pencegahan. Kalau kami ya mungkin setelah tahapan sudah mulai masuk, kami sudah mewanti-wanti pada seluruh ASN untuk tidak
berpolitik praktis untuk menjaga netralitas. Kemudian juga kami ada penentangan fakta integritas, itu juga menjadi alat tool kami untuk memastikan seluruh ASN itu mematuhi terkait dengan kewajiban atas netralitas ASN. Kami juga ada media, sehingga teman-teman ketika ada kebingungan apakah ini kami melanggar netralitas ASN atau seperti apa, kami ada hotline yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh ASN di Kota Pekalongan terkait dengan hal-hal selain tadi kepegawaian juga terkait dengan netralitas ASN yang tentu kami saat di tahapan-tahapan itu sudah berjalan. Tapi kalau rentang waktu yang tadi kalau di bawah mungkin ada di luar tahapan, kalau kami mungkin mendekati itu kami sudah langsung. Tapi kalau edukasi kami selalu memastikan karena itu diatur di aturan ASN, baik di undang-undang, kemudian di peraturan pemerintah maupun di peraturan wali kota, di mana seorang ASN harus bisa menjaga sikap, tutur kata, ucapan, bahkan terkait dengan media sosial. Berarti cukup komprehensif secara aturannya ya Pak, aturan tersebut ya Pak. Ya. Kemudian kembali ke pokok definisi terkait dengan tadi peran pelanggaran ini, tentunya ada kendala atau tidak ini terkait dengan proses penanganannya, Bu? Apakah karena memang ini kan perundangan lainnya, instansi lain ya Bu ya. Jadi apakah ada sesuatu ataupun dari si materi dan sebagainya, apakah ada kendala ini Bu? Betul. Jadi begini Mas Eko, di penanganan pelanggaran itu kan tadi yang sudah saya sampaikan, jenis penanganan pelanggaran itu kan ada salah satunya ini perundangan lainnya. Berarti ketika kita perundangan lainnya ini kan berarti berkaitan dengan instansi lain. Nah, gitu. Di sini kan karena ini netralitas ASN berarti lebih kepada PKN, PPK dan dalam hal ini juga PKPSDM. Nah, kendalanya lebih ke ini Mas Eko, lebih ke kendala hukum dan prosedur. Itu kan juga karena ada tumpang tindih ya. Kalau saya sih tidak tumpang tindih, tapi karena lebih ke punya aturan sendiri-sendiri, nah, gitu, punya aturan sendiri-sendiri gitu. Juga kaitannya dengan di SDM-nya ini Mas Eko, di SDM tadi tentang regulasinya, tentang aturannya jelas berbeda. Bagaimana ketika di Bawaslu kita menggunakan Perbawaslu gitu, Perbawaslu penanganan pelanggaran tersendiri, di ASN ada undang-undang ASN juga tentang ada PP maupun juga ada peraturan wali kota gitu. Jadi artinya bahwa itu kenapa dari aturannya yang di aturan Bawaslu Perbawaslu itu kan kita hanya merekomendasikan gitu karena aturannya berbeda itu. Nah, di kendala selanjutnya itu di sumber daya manusia gitu. Sumber daya manusia, jadi artinya bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas. Nah, ini kan yang menjadi keterbatasan Bawaslu, baik itu Bawaslu dari Bawaslu maupun sampai ke tingkat ad hoc yaitu pengawas PTPS itu kan pengawas TPS ini kan sangat minim sekali ketika kita harus mengawasi jalannya tahapan pemilu, juga mengawasi ASN gitu. Nah, jadi ketika mengawasi ASN ini kan ada satgas netralitas gitu ya, satgas netralitas ini kan sangat membantu Bawaslu sekali ketika untuk pengawasan ASN. Juga ada kendala politik Mas Eko, ini yang menjadi bagaimana ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa netralitas ASN itu berbeda dengan TNI Polri. Jelas kalau TNI Polri tidak mempunyai hak pilih gitu. Lah ASN ini harus netral tapi mempunyai hak pilih gitu. Jadi kan sangat harus bijak ini, harus saat mendekati maupun saat tahapan pemilu itu ASN itu harus bijak, bijak bertindak, berucap, terus bermedsos lah. Ini yang mungkin
kadang jempol kita itu kan akan menjadi harimau diri kita. Nah ini kan yang menjadi kita harus hati-hati itu ketika bermedsos, jangan sampai artinya kita lengah. Lengah itu karena HP itu kan kadang ngeklik sendiri gitu ya. Otomatis berarti Bu. Nah itu yang harus berhati-hati gitu Mas Eko. Juga ada kendala dalam penegakan sanksi itu Mas Eko. Kadang sanksi itu dianggap lemah, walaupun sudah disampaikan sama Pak Rusmani bahwa sanksi pelanggaran netralitas ASN saat tahapan pemilu itu sedang dan berat gitu. Jadi ini kendala-kendala ini yang menjadi salah satu penanganan pelanggaran kita. Contohnya di 2024 ini kan di tanggal berapa ya Pak, ada sudah prosesnya ketika dari laporan terus sampai jatuhnya sanksi. November ya. November ya. November itu kan sudah iya. Ini kan 2024 nih. Prosesnya cukup lama juga Mas Eko dibanding dengan proses yang ada di Bawaslu. Kalau penanganan pelanggaran di Bawaslu jelas 7 tambah 7 kan gitu aja. Jadi artinya kita sudah bisa memprediksi ini bagaimana ini penanganan pelanggarannya ini. Kalau karena di netralitas ASN kami di Bawaslu itu hanya merekomendasikan, kami menunggu. Tapi kami juga dari Bawaslu itu mengawal, artinya bahwa sampai proses putusan sanksi administrasi itu diberikan ke terlapor ataupun yang itu kami juga diberikan. Itu Mas Eko. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, itu sinergi ya. Ya betul. Sinergi dengan instansi lain, terutama dengan BKPSDM dalam hal ini kan terkait dengan keterbatasan tadi kan, banyak aturan yang mengatur dan juga dari SDM Bawaslu yang ya boleh dikatakan sedikit yang ini ya. Dan memang butuh kolaborasi, butuh sinergi dengan instansi terkait ya. Kemudian ini terkait dengan langkah ke depan ini untuk menjaga netralitas ASN di Kota Pakraman ini seperti apa ini dari Pak Ketua ini? Ya, dari sisi Progres Bawaslu, langkah ke depan sih kami inginnya mendekati tahapan atau di masa tahapan full itu kami memberikan sosialisasi penuh ya, sosialisasi penuh, karena di pemilu maupun pilkada 2024 itu belum zero. Nah, kami pengennya benar-benar zero, sehingga harus digalakkan sosialisasi lewat media sosial maupun lewat offline. Jadi kami harap sih bisa bekerja sama dengan BKSDM apabila mengadakan kegiatan-kegiatan dengan ASN pada tahapan pemilu ke depan, itu berkolaborasi dengan Bawaslu. Kemudian di samping itu kami meningkatkan penguatan kelembagaan ya, dengan instansi atau dinas-dinas terkait di wilayah Kota Pekalongan, menjalin kerjasama maupun MOU ya, salah satunya untuk sama-sama menjaga netralitas di wilayah Kota Pekalongan. Harapannya sih tidak ada ya, tapi ya itu harapan, pencegahan kita maksimalkan, tapi kalaupun ada ya kita maksimalkan penanganan pelanggarannya juga gitu ya Bu, karena keadilan yang seperti itu. Upayakan pencegahan dulu, kalau sudah tetap ada pelanggaran ya kita maksimal di dalam proses penanganan, karena itu satu tarikan nafas sebenarnya ya, pencegahan dengan penanganan pelanggarannya. Jangan dan pencegahannya dimaksimalkan kemudian pelanggarannya ditutupi. Nah, ini jangan sampai, karena kita harus menjaga keadilan pemilu. Kalau dari BKPSDM gimana Pak langkah ke depan untuk menjaga agar netralitas ASN tetap terjaga ini Pak? Ya, terima kasih. Kami tadi dari Bawaslu kan membuka ruang ketika nanti kami ada acara-acara yang kami menguntungkan para ASN atau kepada para
yang menjadi media untuk bagaimana kami menyampaikan terkait dengan netralitas ASN. Karena bagaimanapun ASN itu adalah pelayan masyarakat, yang dituntut adalah netralitas. Jangan sampai ada keberpihakan pada saat pemilu. Itu yang kami harapkan zero dari pelanggaran atas netralitas ASN. Kami akan memanfaatkan media-media yang ada di kami, baik itu media secara daring maupun luring, karena kami secara rutin setiap bulan sekali ada pertemuan dengan para pengelola kepegawaian. Juga tentunya di tahapan-tahapan pemilu akan menjadi prioritas kami juga terkait dengan penginformasian atas netralitas ASN. Kemudian juga secara rutin setiap ada pemilihan kami menerbitkan surat edaran, baik surat edaran PPK kepala daerah maupun surat edaran PYB pejabat yang berwenang, yaitu Pak Sekda. Itu ada rutin setiap periodisasi pemilu kami terbitkan untuk mengingatkan kembali, karena ya itu tadi 5 tahunan sekali saya tahu ketidaktahuannya atau kealpaannya bisa berdampak kepada pelanggaran netralitas ASN. Kemudian juga tadi fakta integritas juga akan kami ulangi setiap mendekati pemilu. Itu harapan-harapan kami, upaya-upaya kami untuk bagaimana mewujudkan netralitas ASN seperti itu, sehingga terwujud tadi harapan kami zero pelanggaran netralitas ASN. Ya, cukup sangat menarik ini sahabat Bawaslu, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi masih banyak sebenarnya yang ini dibahas ya, karena ini netralitas ASN ini memang menjadi topik menarik ya, ketika apalagi masuk tahun politik ini ya Pak ya. Kadang sebagai ASN pun kenapa selalu yang dibahas ASN gitu kan. Padahal memang aturan seperti itu ya, ada yang potensinya cukup tinggi juga ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber ini sesuai dengan tema kita bahwa netralitas ASN di Kota Palu kan aman atau rawan. Ini untuk pendapat dari para narasumber ini. Dari Pak Ketua dulu mungkin. Ya, analisa saya secara pribadi ya, netralitas ASN di Kota Pekalongan ya tergolong aman, karena kasus di pemilu 2024 ini zero ya. Kalau di pilkada ya meskipun ada tapi satu ya tergolong masih aman. Itu pun karena ada sesuatu dalam tanda kutip ketidaktahuan, kemudian ketidakenakan dan lain sebagainya lah pada saat verifikasi ya, tidak ada yang kasus yang dalam unsur sengaja atau ada terselubung kampanye itu kami lihat masih aman, meskipun sudah kami maksimalkan di dalam pengawasannya, pengawasan secara di media sosial maupun secara langsung, ataupun pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Nah, semoga ke depan di Kota Pekalongan benar-benar zero, sehingga tidak ada kasus yang sampai mendapatkan sanksi di Kota Pekalongan perihal netralitas ASN. Menurut analisa saya, Kodim Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, jadi cukup terjaga sih Mas Eko. Jadi artinya bahwa karena masih ada potensi kerawanan. Jadi kalau dianggap aman 100% sih belum, gitu, karena potensi pelanggaran itu masih ada dan sangat cukup besar ya, potensi pelanggaran itu. Nah, ini dengan cara seperti ini, dengan sosialisasi yang masif, terus dengan secara kita pengawasannya preventif, itu kan juga harapan dari Bawaslu itu kan bagaimana untuk pemilu ke depan itu kita zero pelanggaran. Artinya bahwa tadi Pak Rusmani, Pak Kaban sudah memberikan pernyataan bahwa nanti kita diberi ruang-ruang untuk bersosialisasi. Nanti ketika sudah ini berarti nanti
di pertengahan 2027 itu kan sudah ada pendaftaran partai politik. Jadi artinya tahapan pemilu itu sudah dimulai. Nah ini kita nanti, kami dari Bawaslu nanti juga akan berkolaborasi lagi dengan PKPSDM karena ini rawan sekali Mas Eko. Jadi artinya ketika pendaftaran partai politik itu nanti kita KTP ya. betul gini Pak, kita tidak ketika pengawasan itu kan kita pengawasan secara menyeluruh ya. Artinya ketika masih ada pendaftaran di lokasi, di titik satu lokasi ada ASN itu yang lewat, berhenti terus onopo yo gitu. Nah itu kan kita sebagai pengawas bahwa bisa jadi ASN tersebut ikut terlibat, padahal hanya lewat saja. Nah itu kan kita juga nanti sebelum pendaftaran itu nanti kami akan podcast lagi kaitannya dengan bagaimana kita mencegahan secara preventif gitu ya, supaya itu tidak terjadi. Jadi ASN saat itu harus bijak nih, harus bijak bertindak. Gitu Mas. Artinya kan di Bawaslu ini kan juga ada ASN ya, juga mengawasi internal sedikit. Jangan internalnya juga ikut-ikutan ya, gitu ya. Justru pengawasannya lebih ke inten ya, gitu. Jadi artinya kita mengawasi harus mengawasi diri sendiri juga ya, gitu. Baik, dari Pak Rusmani, Kalau kami melihatnya netralitas ASN itu potensinya sangat tinggi pelanggaran itu, sehingga kami ikhtiar bagaimana untuk memastikan seluruh ASN itu betul-betul mengetahui kalau begini salah. Jangan sampai karena ketidaktahuannya, karena ketidaksengajaannya itu bisa berdampak kepada pelanggaran netralitas ASN. Sehingga tadi kami membuka ruang yang seluas-luasnya kepada Bawaslu untuk bersama kami kolaborasi dengan kami untuk memberikan edukasi kepada seluruh ASN di Kota Pekalongan untuk bagaimana tahu rambu-rambunya. Seperti ini bisa berdampak kepada pelanggaran netralitas ASN. Meskipun di Undang-Undang ASN, kemudian di PP, kemudian di Peraturan Wali Kota itu ditulis secara detail, tidak boleh berkampanye, tidak boleh menggunakan atribut saat berkampanye, kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas atau kendaraan dinas dan lain-lain. Atau mungkin tadi ketika tidak tahu disuruh mengumpulkan KTP saja ternyata ada tujuan tertentu yang mungkin ini kami sama-sama warga gitu. Nah itu yang tentu kami membuka ruang yang seluas-luasnya kepada Bawaslu untuk bersama-sama dengan kami memitigasi terjadinya potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Kami tentu ketika sudah mau tahapan-tahapan juga akan memaksimalkan media-media kami untuk mengingatkan kepada seluruh ASN untuk berhati-hati dalam menjaga sikap netralitas ini, karena bagaimanapun ASN itu adalah pelayan publik yang dituntut untuk netralitas, tidak ada keberpihakan dalam parpol tertentu, dalam calon tertentu, untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sekaligus sebagai fungsi perekat bangsa. Nah, fungsi kami PNS itu juga, ASN itu juga sebagai perekat bangsa. Jangan sampai karena keberpihakan itu bisa berdampak pada fungsi tersebut. Terima kasih atas pandangan dan penjelasan dari narasumber yang cukup komprehensif ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin dapat kita pahami bahwa netralitas ASN itu bukan sekedar kewajiban administratif saja ya. Karena memang netralitas ASN mempunyai pengaruh yang sangat penting ya, terutama dalam upaya menjaga demokrasi, kualitas demokrasi, kemudian kualitas birokrasi, perekat bangsa, kepercayaan masyarakat, itu kan, juga menjaga pemilu agar berjalan adil dan jujur seperti ini. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan meluangkan waktu pada podcast Bawaslu episode ini. Semoga kita dapat berjumpa pada episode berikutnya.
Ini untuk penutup ada pantun ini. Ya. Nanti bilang cakep ya pemirsa ya. Cakep. Di kota Pekalongan membawa batik pilihan. Kita kira di saat pertemuan. Mari jaga pemilu dengan kejujuran. Ini jadi harapan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah laku kurang berkenan. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.